come out the back end of it. There's the water. I'm gonna hold it. Freshly made water from the hydrogen. Gila sih, lupakan dulu soal antrian panjang di SPKLU atau pusing mikirin degradasi baterai serta pusing harga solar naik tinggi. Karena hari ini, dunia otomotif benar-benar dibuat gempar dengan langkah paling gila yang pernah diambil oleh raksasa asal Jepang. Di mana untuk pertama kalinya secara masif, kita melihat sebuah mahakarya yang seolah melawan hukum alam. Karena mobil ini bisa melaju kencang cuma bermodalkan elemen paling melimpah di alam semesta dan hanya membuang tetesan air murni dari knalpotnya. Sebuah revolusi nyata yang bikin kita bertanya-tanya, apakah era bensin dan kabel charger sudah benar-benar tamat di tangan sedan mewah yang desainnya lebih mirip mobil konsep dari masa depan ini? Penasaran seperti apa spesifikasi serta cara kerja mesin baru Toyota yang bikin gempar ini? Berikut reviewnya dari kami. Halo semua, selamat datang di channel O-Blitz. Kali ini nggak bakal bahas mobil yang butuh dicolok listrik semalaman, tapi kita bakal bedah tuntas satu unit yang bikin heboh karena katanya minum air. Maksudnya hidrogen, yaitu Toyota Mirai terbaru yang beneran bikin penasaran sejauh mana kecanggihannya bisa bikin dompet aman dan langit tetap biru. Oke, kita mulai dari depannya dulu nih. Kalau kalian lihat mukanya, Toyota Mirai generasi kedua ini benar-benar buang jauh-jauh kesan aneh di generasi pertama dan bertransformasi jadi sedan mewah yang mukanya lebar banget seolah-olah dia mau menelan semua udara di jalanan. Desain bumper depannya punya grill trapezoid raksasa di bagian bawah yang garis-garisnya horizontal, memberikan kesan mobil ini sangat stabil dan punya center of gravity yang rendah banget, tipikal TNGA LC ini. Lampu utamanya juga nggak kalah ganteng. Desainnya menyipit tajam dengan teknologi LED bertingkat yang kalau nyala di malam hari, signature lampunya tuh dapat banget. Kelihatan mahal dan sangat futuristik tapi nggak lebay. Ada detail unik di bagian lampu DRL-nya yang seolah menyatu dengan garis kap mesin, memberikan efek visual kalau mobil ini punya moncong yang panjang banget, mirip-mirip proporsi sedan mewah Eropa yang harganya miliaran. Sekarang coba kita geser ke samping. Wah, ini dia bagian favorit saya. Siluet bodinya itu fastback banget. Garis atapnya melandai mulus sampai ke bagasi belakang yang bikin dia nggak kelihatan kayak sedan konservatif, tapi lebih ke grand tourer. Garis bodi sampingnya juga bersih banget. Nggak banyak lekukan yang dipaksakan. Ini fungsional juga ya buat aerodinamika, biar hambatan udaranya minim sehingga efisiensi hidrogennya bisa maksimal. Nah, sektor kaki-kaki nggak main-main. Velgnya pakai ukuran ring 20 yang desainnya multi-spoke dengan finishing chrome gelap. Ini proporsional banyak buat ngisi ruang spakbor yang padat, bikin tampilannya makin berwibawa. Kalau kita lihat dari sudut tertentu, siluetnya ini mengingatkan kita pada Lexus LS. Wajar aja sih, karena memang mereka berbagi platform yang sama, jadi aura mewahnya itu emang asli, bukan tempelan. Lanjut ke bagian belakang. Desain bumper belakangnya dibikin bersih tanpa ada lubang knalpot yang nongol. Iya iyalah, kan yang keluar cuma air. Jadi nggak perlu pipa-pipa besi besar yang berisik. Lampu belakangnya pakai model connecting light alias menyambung dari kiri ke kanan. Ini tren kekinian banget sih. Tapi di Mirai ini, eksekusinya rapi banget dan bikin bokong mobil ini kelihatan lebar dan seksi. Bagasinya punya sedikit ducktail terintegrasi yang fungsinya buat memecah angin di kecepatan tinggi. Sekali lagi, Toyota benar-benar peduli soal detail aerodinamika di mobil ini. Sekarang kita buka pintunya dan masuk ke interior. Begitu duduk, nuansa driver-oriented langsung berasa. Dashboardnya punya lekukan-lekukan yang unik banget dan dilapis bahan soft touch yang kualitasnya jempolan. Layar infotainmentnya gede banget, ukurannya 12,3 inci yang sudah mendukung konektivitas smartphone. Posisinya agak miring ke arah pengemudi, jadi gampang banget buat dijangkau tanpa harus mengganggu konsentrasi berkendara. Di bawah layar infotainment, kita masih nemuin tombol-tombol fisik buat pengaturan AC.
Terima kasih Toyota, nggak semua hal harus ditaruh di dalam layar sentuh, yang kadang malah ribet pas lagi nyetir. Panel instrumennya sudah pakai TFT Digital Meter Cluster yang informatif banget. Kalian bisa lihat aliran energi dari tangki hidrogen ke motor listrik secara real time, berasa kayak lagi nyetir kapal luar angkasa. Konsol tengahnya cukup tinggi, memberikan kesan kalau pengemudi dan penumpang depan itu punya kokpit sendiri-sendiri. Material piano black dan aksen tembaganya juga nambah kesan premium. Nah, mari kita bahas otak di balik mobil ini, yaitu cara kerja mesin hidrogennya. Jadi, di bawah kap depan itu bukan mesin piston, tapi ada fuel cell stack. Prinsipnya sederhana, tapi teknologinya rumit. Gas hidrogen dari tangki bertemu dengan oksigen dari udara luar di dalam fuel cell ini. Terjadilah reaksi kimia yang menghasilkan listrik dan air. Listrik itulah yang dipakai buat muterin motor listrik di roda belakang, sementara airnya dibuang lewat lubang di bawah mobil. Jadi, kalian nggak perlu ngecas berjam-jam, cukup isi hidrogen kayak isi bensin biasa. Keunggulan utamanya jelas, yaitu waktu pengisian. Cuma butuh 3-5 menit buat isi penuh tangki hidrogennya, dan kalian bisa jalan lagi sampai 650 km lebih. Jauh lebih praktis dibanding nungguin fast charging BEV. Selain itu, Mirai ini ibarat penyedap udara berjalan. Karena dia butuh oksigen murni, dia punya sistem filtrasi yang bakal ngebersihin debu-debu halus di udara sebelum dibuang lagi. Jadi, udara yang keluar dari mobil ini malah lebih bersih dari udara yang masuk. Tapi, tantangannya juga nggak main-main. Masalah utamanya adalah infrastruktur. Cari stasiun pengisian hidrogen itu susahnya minta ampun. Bahkan di negara maju sekalipun, jumlahnya belum sebanyak SPBU atau colokan listrik. Belum lagi soal biaya produksi hidrogennya sendiri. Kalau nggak pakai metode yang benar-benar hijau, proses pembuatan hidrogen sebenarnya masih menyisakan jejak karbon. Jadi ini PR besar buat penyedia energi. Ngomongin soal fitur, Mirai dibekali dengan paket keselamatan Toyota Safety Sense paling lengkap. Mulai dari pre-collision system sampai adaptive cruise control yang pinter banget jaga jarak. Ada juga fitur Lane Tracking Assist yang bikin mobil tetap di tengah jalur. Sistemnya halus banget, nggak kagetan kayak beberapa kompetitornya. Berasa disetirin sama sopir profesional yang halus banget bawa mobilnya. Soal kenyamanan, kursi-kursinya sudah pakai bahan kulit premium dengan pengaturan elektrik dan ada memorinya juga. Lengkap dengan pemanas dan pendingin kursi yang kerjanya cepet banget. Sistem audionya pakai JBL yang jumlah speakernya banyak banget. Kualitas suaranya jernih dan bassnya empuk. Cocok banget buat nemenin perjalanan jauh yang hening karena mobil ini nggak ada suara mesinnya. Sekarang, gimana soal performanya? Karena penggerak roda belakang dan distribusi bobotnya hampir 50-50, handling Mirai ini asik banget buat diajak bermanuver. Tenaganya mungkin nggak seinstan mobil listrik baterai yang bikin leher pegal, tapi penyaluran powernya sangat linear dan elegan. Rasanya lebih ke arah mobil mewah yang bertenaga, bukan mobil sport yang liar. Kekedapan kabinnya juga juara. Toyota pakai kaca ganda dan banyak material peredam di balik bodi, jadi suara ban dan angin di kecepatan tinggi hampir nggak kedengeran sama sekali. Suspensinya juga patut diacungi jempol. Dia bisa ngeredam jalanan gelombang dengan sangat baik, tapi nggak sampai bikin limbung pas kita hantam tikungan dengan agak kencang. Masuk ke poin harga. Di pasar luar, Mirai ini dibanderol di kisaran harga yang lumayan premium. Setara dengan mobil mewah kelas menengah ke atas, mengingat teknologi fuel cell ini emang masih mahal produksinya. Kalau dihitung-hitung, biaya operasionalnya mungkin belum bisa dibilang murah banget dibanding listrik rumah, tapi kenyamanan dan efisiensi waktunya itu yang nggak ternilai harganya. Oh iya, ruang kabin belakangnya di mana? Meski gundukan transmisi atau tempat tangki hidrogen agak besar di tengah, ruang kaki dan kepalanya masih cukup oke buat orang dewasa, meski atap landainya agak sedikit membatasi headroom. Ada juga konsol tengah di kursi belakang yang isinya pengaturan AC dan audio, jadi penumpang belakang juga bisa ngerasain jadi bos besar di mobil masa depan ini. Oke, Toyota Mirai ini adalah bukti kalau Toyota itu bandel tapi visioner.
Mereka nggak mau cuma terpaku pada satu solusi listrik baterai aja, tapi berani investasi di hidrogen. Mobil ini cocok banget buat kalian yang pengen tampil beda, peduli lingkungan tingkat tinggi, tapi nggak punya kesabaran buat nungguin mobil kalian kelamaan nongkrong di tempat ngecas. Tapi ya itu tadi, kalau kalian beli sekarang di tempat yang nggak ada pom hidrogennya, ya wassalam, mobil ini cuma bakal jadi pajangan paling canggih dan paling mahal di garasi kalian. Jadi, apakah Toyota Mirai ini adalah jawatan dari masa depan otomotif kita? Ataukah cuma mimpi indah yang terlalu cepat datang? Yang jelas, Mirai sudah membuktikan kalau air pun bisa bikin kita melesat kencang asal ada kemauan dan teknologi yang tepat. Jadi gimana menurut kalian? Mending sabar nungguin stasiun hidrogen menjamur atau tetap setia sama tim bensin atau solar yang makin mahal? Tulis di kolom komentar ya kalau kalian berani ganti mobil kalian sama sedan bertenaga air ini. Dan jangan lupa buat terus pantengin channel kita, karena siapa tahu besok ada mobil yang bahan bakarnya cuma pakai udara kosong. Sampai jumpa di review selanjutnya.